Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gandianu Diputra, mahasiswa S2 Indonesia Bank School. Mohon izin kepada Bapak Sparta ingin menyampaikan terkait dengan materi risiko operasional secara khusus pada bank umum, di mana ini merupakan salah satu materi yang menjadi tugas di mata kuliah manajemen risiko bank untuk semester 3 di S2 IBS, di mana Bapak Sparta selaku dosen pengampu. Langsung saja kita masuk pada risiko operasional sendiri. Jadi nantinya terkait dengan risiko operasional ini secara spesifik akan berbicara terkait dengan risiko pada bank umum, kemudian nanti kita akan mulai dari definisinya, bagaimana definisi dari risiko operasional tersebut, kemudian masuk pada sumber risiko, masuk pada bagaimana penerapan dari manajemen risiko operasional sendiri, kemudian penilaian faktor-faktor risiko, dan juga nanti akan ada ulasan terkait dengan pengukuran risiko kuantitatif. Berikutnya kita masuk pada bagian outline. Jadi nanti kita akan bahas terkait dimulai dari definisi dan sumber risiko operasional. Nanti akan ada 4 hal kaitannya, yaitu kita akan bicara proses internal, manusia, sistem, dan eksternal. Kemudian berikutnya terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional dan penilaian faktor profilnya, kita akan bicara terkait dengan ruang lingkup yang ada. Kemudian nanti kita masuk pada penilaian risiko inherent, kemudian KPMR atau kualitas penerapan manajemen risiko. Kemudian berikutnya akan kita bahas ulas terkait dengan pengukuran risiko kuantitatif. Nah, di dalam risiko kuantitatif sendiri yang akan saya coba ulas adalah kaitannya dengan skripsi saya sendiri, yang dulu saya pernah mencoba untuk membahas terkait dengan risiko kuantitatif khususnya pada risiko operasional. Jadi yang saya coba buat pada saat itu terkait dengan model FPD PSG OLDA, dan juga nanti kaitannya dengan mengkonstruksi sebuah ukuran risiko yang dinamakan dengan OVAR atau Operational Value at Risk, Capital at Risk. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian berkaitan dengan yang terakhir, ini isu terkini sebenarnya dari risiko operasional sendiri. Jadi ketika kita bicara risiko operasional sendiri, mungkin perkembangan ke depan ini kita akan dihadapkan pada cyber risk. Jadi kita akan bicara bagaimana kemunculan cyber risk ini di era digital, kemudian bagaimana pengendaliannya, kita juga akan mengulas terkait cyber security nanti ke depan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian definisi. Jadi, secara definisi sendiri, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jadi, ini mengacu pada SEOJK nomor 14, ini SEOJK yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2017. Sebenarnya kita bisa mengambil bahwa dari definisi ini ada 4 kata kunci yang menjadikan risiko operasional ini nantinya akan terbagi dalam beberapa sumber gagalan terkait dengan proses internal, kemudian manusia, sistem, dan pengendalian eksternal. Dan risiko operasional sendiri akan mempengaruhi semua kegiatan usaha yang melekat atau inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasi. Jadi segala bentuk kegiatan-kegiatan di dalam suatu bank, segala bentuk hal-hal kaitannya dengan aktivitas operasional yang ada, tentu risiko ini akan sangat melekat, dan ini sangat penting karena memang segala bentuk aktivitas operasional selama keberlangsungan dari bisnis perbankan tersebut, tentu kita akan melihat lebih jauh bagaimana risiko operasional yang ada di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat pada gambar berikut terkait dengan risiko operasional, kita akan lihat pada bagian proses, di mana belum tersedianya prosedur, monitoring yang belum efektif, mekanisme koordinasi antar unit yang kurang memadai. Kemudian kalau kita lihat pada bagian sistem, kaitannya dengan gangguan jaringan, communication network, program error atau virus. Kemudian pada bagian manusia ada lalai ketidaksengajaan, kemudian internal fraud, dan ada kompetensi dan jumlah pegawai yang kurang memadai, dan faktor eksternal kaitannya dengan bencana alam, demonstrasi, dan banjir.
Sekarang kita lebih detail lagi kaitannya dengan sumber-sumber tersebut. Jadi tadi untuk yang proses internal sendiri, risiko ini kaitannya dengan kegagalan proses atau prosedur. Jadi kata kuncinya di situ bahwa proses internal ini meliputi pada dokumentasi tidak memadai, pengendalian yang lemah, kesalahan pemasaran, pencucian uang, kemudian laporan tidak benar atau tidak lengkap, kesalahan transaksi. Jadi secara garis besar adalah kejadian-kejadian yang muncul di sini sumber dari salah satu sumbernya yaitu pada proses internal ini adalah terkait masalah prosedur. Jadi ada sebuah proses-proses atau prosedur yang sudah disusun, namun di sini proses dari prosedur tersebut tidak berjalan dengan baik. Itu yang akan masuk pada munculnya risiko operasional nanti. Salah satu sumbernya pada proses internal. Kemudian kalau kita bicara masalah sistem, kita akan bicara terkaitannya dengan penggunaan teknologi. Nah, ini yang menarik bahwa sekarang ke depan ini risiko-risiko ini akan semakin menjadi isu-isu penting yang nanti akan kita bahas di part terakhir terkait dengan cyber risk. Jadi kalau kita bicara dengan risiko sistem sendiri, kaitannya dengan masalah data yang tidak lengkap, kemudian kaitannya dengan pengendalian data yang tidak memadai, terus kemudian kita akan bicara masalah virus. Jadi bagaimana mengenali suatu keamanan sistem ini, di mana tentunya di dalamnya akan ada virus-virus yang akan masuk, dan itu sangat berbahaya tentunya. Kemudian penggunaan teknologi tanpa uji coba, kesalahan input data, gangguan pelayanan, kecocokan sistem, kesalahan pemrograman. Jadi secara garis besar seperti itu. Jadi akan ada sumber-sumber yang ini sangat berbahaya juga ketika aktivitas tersebut di mana kedepannya memang penggunaan teknologi ini akan semakin canggih, namun di sisi lain risiko ini juga patut untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian berikutnya pada bagian sumber berikutnya yaitu adalah bagian risiko manusia. Jadi kaitannya dengan karyawan, sudah jelas bahwa ini kaitannya dengan perputaran pegawai yang tinggi, fraud internal, sengketa pekerja, ada praktek manajemen buruk, pelatihan karyawan tidak memadai, ketergantungan pada karyawan kunci, kesehatan dan keselamatan kerja, rugi trader. Jadi sudah jelas bahwa memang salah satu aktor utama yang dalam suatu aktivitas dalam bisnis tersebut, dalam suatu perusahaan, dalam hal ini mungkin kita bahasnya masalah di bank umum sendiri, dalam perbankan, segala bentuk memang kalau kita bicara masalah operasional, aktor utamanya adalah manusia itu sendiri, karyawannya, di dalamnya karyawannya. Nah, tentu akan ada risiko-risiko yang akan dihadapi, khususnya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melekat kaitannya dengan karyawan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu terkait dengan risiko eksternal. Jadi ini merupakan risiko yang sebenarnya kejadiannya di luar kontrol secara langsung. Jadi secara umum merupakan kejadian low frequency atau high impact. Nanti kita akan bahas juga ini terkait dengan kejadian-kejadian low frequency, high impact. Kemudian nanti juga ada tipe-tipe lainnya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, yang terkait contohnya, ini sudah jelas juga bahwa terkait dengan pencurian, external fraud, karena memang kejadian di luar kontrol, bencana alam, dalam perjanjian outsourcing, kemudian tidak beroperasinya suatu sistem transportasi, kebakaran, terorisme, kerusuhan, dan juga kegagalan listrik, mungkin telepon, ini kaitannya dengan di luar kontrol dalam hal ini. Nah, kita berikutnya masuk pada penerapan dari manajemen risiko operasional sendiri. Jadi, kalau kita bicara terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional, tentu ini juga sudah diatur dalam POJK, sudah diatur lebih jauh kaitannya dengan penerapan manajemen risiko, di mana di POJK itu sendiri sebenarnya sudah digambarkan bahwa terkait dengan penerapan manajemen risiko ini sebenarnya tidak hanya berlaku terkait dengan risiko operasional saja, tapi juga risiko-risiko yang lainnya. Itu adalah kaitannya dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian ada bagaimana kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kemudian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Kemudian sistem pengendalian intern. Jadi kalau kita bicara dengan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, tentu dari pihak bank sendiri wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Jadi
dalam hal ini ada wewenang dan tanggung jawab dari pihak direksi. Dalam hal ini bagaimana direksi berperan dalam bagaimana melakukan sebuah penyusunan kebijakan, kemudian strategi dari manajemen risiko, khususnya pada risiko operasional ini. Kemudian juga bertanggung jawab terkait bagaimana pelaksanaan dari kebijakan manajemen risiko operasional sendiri, yang nantinya juga dari pihak direksi sendiri akan mengevaluasi dan memutuskan hal-hal yang perlu dilakukan, yang nantinya akan memerlukan persetujuan itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan kebijakan manajemen risiko. Jadi kebijakan prosedur dan penetapan limit masuknya. Di mana pada bagian itu kebijakan perlu adanya sebuah kebijakan manajemen risiko di sini, di mana kebijakan-kebijakan di sini dari POJK juga menjelaskan bahwa paling sedikit kebijakan manajemen risiko ini memuat seperti penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, kemudian penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, kemudian penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, ini sangat penting, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat, jadi ini kaitannya dengan worst case skenario, kemudian penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Jadi berkaitan dengan prosedur sendiri, manajemen risiko itu dan penetapan limitnya nanti pastinya akan ada kaitannya dengan kewajiban untuk menyesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, itu yang mungkin sering disebut sebagai risk appetite terhadap risiko dari bank tersebut. Kemudian kalau dari prosedur sendiri dan penetapan limit ini paling sedikit memuat terkait dengan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limitnya secara berkala, kemudian dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang secara memadai. Kemudian kaitannya dengan penetapan limit risiko tersebut mencakup terkait dengan limit secara keseluruhan, limit per jenis risikonya, limit per aktivitas fungsional yang memiliki exposure tentunya. Nah, kemudian pada yang ketiga yaitu kaitannya dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Mungkin nanti kita akan lebih bahas lebih jauh nanti di bagian akhir, mungkin secara khusus pada bagian pengukurannya sendiri. Kemudian berikutnya kaitannya dengan pengendalian sistem intern. Jadi artinya adalah ini merupakan suatu bentuk pengendalian di mana dari bank sendiri wajib melaksanakan sistem ini pengendalian tersebut secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Itu kaitannya dengan penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian kita masuk, kalau tadi kita lihat bahwa terkait dengan kita tadi bicara masalah bagaimana identifikasi, kemudian pengukuran. Jadi di sini sebenarnya ada yang dinamakan dengan RCSA yang sering kita kenal dengan Risk and Control Self Assessment. Jadi RCSA di sini secara pengertian sendiri merupakan proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif. Jadi ini sifatnya kualitatif sebenarnya dengan menggunakan dua dimensi, yaitu adalah dampak atau impact, kemudian kemungkinan kejadian atau likelihood, di mana perangkat penilaian dalam RCA ini menggunakan daftar checklist pertanyaan untuk mengevaluasi tingkat risiko, tingkat efektivitas kontrol. Secara tujuan sendiri, mengidentifikasi dan mendeteksi sumber-sumber risiko personal yang berpotensi menjadi penyebab penyimpangan atau kegagalan dalam menjalankan aktivitas fungsional. Jadi kalau gambarannya workflow-nya sebagai berikut sudah jelaskan terkait dengan bagaimana define the implementation, document the process, kemudian setelah itu akan masuk pada bagaimana kita mengidentifikasi, mengakses OPRIS di sini, operational risk, termasuk juga scoringnya, kemudian nanti bagaimana identify control terkait dengan preventatif dan detektif, kemudian nanti akan ada assess,
and ready control, ada ex ante and ex post. Nah, kemudian nantinya akan ada kontrol tercabang jadi dua, yaitu adalah control work atau axis. Di sana di sini kontrolnya berupa nantinya akan ada reporting result. Jadi kita akan menganalisis risiko residual yang ada. Kemudian ketika yang dikontrol itu tadi yang axis ya. Kemudian ada juga kontrol improper atau in axis. Jadi kita akan mengupdate dari keys indikatornya. Jadi update KRI namanya biasa istilahnya. Jadi kita mengejas sebuah skenario analisis, kita update yang nantinya karena memang ini sebelumnya in axis sifatnya, kita update, kemudian nanti kita akan langsung masuk pada implementasinya. Itu secara garis besar terkait dengan RTSA. Nah, kemudian pengelompokan kejadian dalam penilaian risiko operasional. Jadi tadi yang sempat juga disinggung sebenarnya kita bicara masalah frekuensi dan dampak. Sebenarnya dari dua faktor ini, frekuensi itu menggambarkan seberapa sering kejadian dapat terjadi. Kemudian ketika dampak adalah jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat sebuah kemungkinan kalau begitu ketika kita mengelompokkan frekuensi dan impact ini. Kita mungkin coba bicara low dan high. Katakanlah kita menggunakan kombinasi ini untuk low frekuensi, low impact, kemudian low frekuensi, high impact, high frekuensi, low impact, high frekuensi, high impact. Nah, jadi kalau kita lihat gambar berikut, kita akan punya, kita singkat, katakanlah HFLI, HFHI, LFLI, LFHI. Jadi, kalau kita lihat pada bagian sumbu Y-nya, di mana sumbu Y di sini adalah frekuensi. Ketika kita bicara dengan frekuensi ini, ketika frekuensi yang tinggi, coba untuk dilakukan upaya-upaya di mana coba diturunkan frekuensi ini, di mana penurunan frekuensi ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan efisiensi. Jadi yang mungkin tadinya tingkat keseringan kejadian tersebut terjadi, kemudian coba dikurangin, ini merupakan sebuah bentuk peningkatan efisiensi dengan tools-nya kaitannya dengan end-to-end proses mapping, kemudian Six Sigma. Kemudian kalau kita bicaranya untuk yang sumbu X, kita akan bicara terkait dengan impact. Jadi kalau kita bicara impact berarti jumlah kerugian atau severitas biasanya kita bilang istilahnya. Di mana di sini kalau misalkan kita coba menekan, katakanlah dengan jumlah kerugian yang besar, kita coba kurangi. Nah, ini kita bisa menggunakan tools-toolsnya, yaitu kaitannya dengan insurance, terus kemudian ada business continuity planning. Jadi ini adalah sebuah upaya-upaya kaitannya dengan bagaimana kita tentunya menginginkan bahwa pengelompokan dari kejadian dalam risiko operasional ini kita bisa mempunyai pengelompokan faktor-faktor dengan sifat yang low, artinya kita coba ke arah low. Cuman memang pada intinya pasti ketika melakukan sebuah pengelompokan ini sangat penting, khususnya ketika memang dalam suatu perusahaan tersebut harus tahu bahwa ketika sebuah risiko yang akan terjadi itu memiliki high frekuensi atau high impact, ini tentu kan sangat penting untuk dilihat risiko tersebut. Artinya perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, berikutnya berkaitan dengan penilaian risiko inherent atau risiko operasional. Jadi ini juga mengacu pada OJK juga. Jadi dalam menilai risiko inherent sendiri atau risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur mendukung, risiko kecurangan, dan kejadian eksternal. Mungkin kalau lebih detailnya kita lihat pada yang pertama, yaitu adalah karakteristik dan kompleksitas bisnis. Jadi ini akan mencakup terkait dengan skala usaha dan struktur organisasi bank, kemudian kompleksitas dari proses bisnis dan keragaman produk atau jasa,
kemudian ada kaitannya dengan aksi korporasi, corporate action, dan pengembangan bisnis baru. Kemudian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia tadi. Jadi bagaimana penerapan manajemen MSDM, manajemen sumber daya manusia, kemudian kegagalan karena faktor manusia. Tentu karena memang MSDM yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian pada operasional bank sendiri. Kemudian teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Jadi ini jelas tadi kaitannya dengan masalah kompleksitas teknologi informasi, perubahan sistem, kerentanan sistem, maturity sistem, kegagalan sistem, dan keandalan infrastruktur pendukung. Jadi memang teknologi yang sudah tidak memadai atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dan menyebabkan timbulnya kerugian bagi bank. Kemudian fraud. Nah, dari fraud sendiri tentu akan ada bicaranya dengan fraud internal, fraud eksternal. Ketika penilaian fraud dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas fraud yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi fraud yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada kejadian eksternal ya. Kejadian eksternal ini indikatornya adalah frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank. Jadi kejadian eksternal ini mencakup terkaitannya dengan terorisme, kriminalitas, kemudian pandemi, dan bencana alam, lokasi, serta kondisi geografis bank. Jadi artinya di luar kontrol kejadian-kejadian yang muncul tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada sisi kanan, kita lihat bahwa perusahaan menetapkan tingkat resiko itu dalam 5 peringkat. Ini sebenarnya peringkatnya juga sama untuk risiko-risiko yang lain. Di mana peringkat 1 strong, peringkat 2 satisfactory, peringkat 3 fair, peringkat 4 marginal, dan peringkat 5 unsatisfactory. Itu kaitannya dengan penilaian. Kemudian kaitannya dengan aspek manajemen risiko operasional sendiri. Jadi ketika kita bicara terkait dengan kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR, ada beberapa aspek yang akan dilihat untuk melihat kualitas dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Bagaimana yang pertama terkaitannya dengan perumusan tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite dan toleransi risiko, dan kaitannya dengan sasaran strategis dan strategis bisnis perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini akan menjadi aspek kaitannya dengan menilai sebuah kualitas. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran dan kemampuan direksi mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional. Kemudian budaya manajemen risiko untuk risiko operasional, internalisasinya pada seluruh level organisasi, kemudian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Direksi secara keseluruhan, kemudian fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen. Kemudian pengendalian dan pemantauan delegasi kewenangan, strateginya, kemudian tadi kebijakan, prosedur, dan limit risiko, dan ketersediaan untuk seluruh area manajemen risiko operasional. Kemudian proses manajemen risiko operasional dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memantau, dan mengendalikan risiko operasional. Terus tadi juga kaitannya dengan sistem informasi manajemen, di mana dalam menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi. Kemudian terkait dengan disaster recovery plan, pedoman manajemen insiden. Bagaimana pembentukan dari pedoman tersebut, kemudian sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional, dan pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja kredit. Nah, kemudian kita masuk pada bagian pengukuran risiko kuantitatif. Jadi pada bagian risiko kuantitatif sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di sini saya coba masukkan apa yang pada saat skripsi saya, pada saat S1, khususnya terkait dengan risiko kuantitatif di risiko operasional khususnya. Jadi yang saya coba buat adalah pada saat itu bagaimana mengembangkan sebuah model bagi bank, di mana model ini dinamakan dengan model FPD, PSD, OLDA. Jadi ilustrasinya adalah pengembangan itu dilakukan dengan menjumlahkan model tersebut. Jadi untuk mempermudah pemahaman secara bertahap,
di mana dimulai dengan menjumlahkan dua pasang lini bisnis dan tipe kejadian risiko yang memiliki kebergantungan antara satu sama lain, yang secara khusus dinamakan sebagai model agregat FPD, PSI Olda, Variat. Jadi model FPD, PSI Olda ini merupakan sebuah model di mana model ini tuh akan mencakup kaitannya dengan mengkonstruksi sebuah distribusi, karena tadi kita bicara masalah frekuensi sama impact. Jadi kita akan membangun sebuah distribusi untuk frekuensi itu sendiri, dia masuk pada bagian FPD, kemudian ada juga bagian untuk severitasnya atau impact-nya itu masuk pada bagian PSD. Kemudian nantinya dia akan didasarkan pada yang diistilahkan sebagai OLDA. Ini sifatnya bivariat pada saat itu. Jadi karena memang hanya untuk mencoba mempermudah pemahaman yang coba kita create, yang nantinya tidak hanya bivariat, tentu pengembangannya akan menuju ke multivariat. Dan model ini ketika dikonstruksi akan memperlihatkan berbagai ukuran keberuntungan dari dua pasang. Jadi tadi kita bicara masalah lini bisnis dan tipe kejadian risiko. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya, di mana nanti kita akan melibatkan representasi kopula. Kita akan bicara masalah kopula atau yang menggambarkan kebergantungan. Jadi sebenarnya tadi sempat yang saya katakan terkait dengan masalah business line dan event type. Jadi risiko operasional bank sendiri dapat dilihat melalui berbagai aktivitas lini bisnis dan tipe kejadian risiko. Jadi sebenarnya dari aktivitas perbankan sendiri didasarkan pada 8 jenis unit atau lini bisnis, mulai dari perbankan retail, perbankan komersial, perdagangan dan penjualan, broker retail, keuangan perusahaan, layanan agen, pembayaran dan penyelesaian, dan manajemen aset. Nah, dalam setiap jenis lini bisnis tersebut, dari BJPS sendiri pada tahun 2006 mengklasifikasikan bahwa risiko operasional itu memiliki 7 tipe kejadian risiko. Di antaranya penyelewengan internal, penyelewengan eksternal, praktek kepegawaian dan keselamatan kerja, klien, produk, dan praktek bisnis. Kerusakan terhadap aset fisik perusahaan, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, manajemen proses, pelaksanaan penyerahan produk dan jasa. Jadi itu adalah tipe-tipe kejadian risikonya. Nah, sebenarnya kita punya 8 jenis lini bisnis dan 7 tipe kejadian risiko. Nah, dari sini kita bisa merepresentasikan pada suatu matriks. Jadi kalau kita lihat pada gambar di bawah, terdapat sebuah matriks karena tadi ada 8 unit lini bisnis dan 7 tipe kejadian risiko, artinya ada 8 kali 7. Di sini ada 56. Nah, artinya kita punya sebuah model FPD PSI Olda ini ada 56 buah. Jadi kombinasi-kombinasi dari unit lini bisnis dan tipe kejadian risiko tersebut. Nah, dari 56 ini tentu akan menjadi sebuah kombinasi-kombinasi yang nantinya bisa kita buat sebuah multivariat. Namun di sini karena yang seperti saya sampaikan bahwa kita coba berangkat terlebih dahulu dari bivariat, artinya kita ingin menjumlahkan, kalau kita lihat lagi pada fungsi yang persamaan yang ada di paling bawah sendiri, kita punya Z2T, di mana di situ menggambarkan penjumlahan dari dua model. Jadi bukan menjumlahkan 56, karena kalau kita bicara 56 ini kita bicara multivariat, karena kita bicaranya masih untuk penjumlahan untuk dua saja. Jadi katakanlah untuk G1 dan G2. Jadi di sini penjumlahan dari G1 dan G2 itu dapat kita notasikan sebagai Z2T ini. Artinya apa? Akan coba digambarkan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kaitannya dua pasang lini bisnis ini, kebergantungannya seperti apa. Kemudian bagaimana model agregat yang kita coba buat secara bivariat tersebut. Nah, ini kalau tadi kita sudah punya modelnya, dari model tersebut sebenarnya kita bisa buat yang kita namakan sebagai ukuran resiko. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa basisnya adalah kita buat sebuah distribusi. Jadi kalau kita lihat gambar berikut, kita buat sebuah distribusi dari model tadi. Nah, setelah kita buat distribusi, tentu dari fungsi distribusi ini kita akan bisa peroleh yang kita namakan sebagai high quantile. Jadi high quantile ini adalah
sebuah nilai kuantil-kuantil besar yang nantinya nilai tersebut adalah nilai dari OVAR yang saya coba sebut di sini, yaitu adalah operational value at risk. Di mana di sini kita akan bicara sebenarnya ada OVAR chart, operational value at risk, dan capital at risk. Jadi prediksi kebutuhan cadangan modal risiko operasional bank itu bertujuan untuk menutupi terjadinya kerugian tak terduga. Nah, salah satu ukurannya adalah OVAR chart ini. Jadi ketika kita sudah menemukan sebuah high kuantil OVAR yang kita punya, nanti kita juga akan punya nilai dari OVAR chart-nya. Jadi OVAR chart ini adalah selisih antara OVAR dengan rata-rata dari distribusi tersebut atau ekspektasinya. Ini mungkin kita tidak membahas lebih jauh terkait dengan masalah perhitungannya. Intinya adalah ini menggambarkan bahwa sebenarnya dari OVAR chart ini merupakan sebuah bentuk ukuran risiko yang sangat berguna tentu ketika kita mencoba untuk memodelkan sebuah risiko operasional bank sendiri. Nah, tadi ketika kita bicara masalah pengukuran, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kaitannya dengan masalah isu terkini atau cyber risk. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi sekarang, di era digital sekarang, semakin banyak teknologi yang sudah bergerak mengalami perubahan yang begitu cepat, segala bentuk layanan dan bentuk-bentuk lainnya kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang dulunya kita mungkin tidak terpikirkan bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi kita mau membeli sebuah barang dan sebagainya, kita harus mendatangi tempat tersebut. Nah, namun pada saat sekarang semua tersentralisasi, ada yang namanya sebuah platform, kita bicara masalah digitalisasi di sana, dan ini menimbulkan ternyata ada hal-hal yang patut untuk kita analisis lebih lanjut. Nah, ini kaitannya dengan cyber risk. Jadi sebenarnya cyber risk ini jadi fokus utama ketika kita bicara pada beberapa tahun mendatang, khususnya ini masuk pada risiko operasional tentu. Jadi risiko cyber ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya ancaman cyber di dalam ruang cyber. Jadi ruang cyber ini adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan, termasuk layanan, sistem komputer, embedded processor, controller, hingga informasi yang disimpan atau ditransmisi melaluinya. Kalau kita bicara perspektif globalnya, bahwa dalam skala yang lebih luas atau kita bicara sistemik, risiko cyber ini dapat menimbulkan gonjangan atau instabilitas sistem keuangan. Bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF ini telah mewanti-wanti juga terkait dengan ancaman risiko ini. Kemudian tertuang dalam Global Financial Stability Review Oktober 2018, IMF juga menyebutkan bahwa salah satu sumber ancaman dan tantangan baru itu yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan adalah risiko cyber. Artinya betapa pentingnya risiko ini untuk kita analisis lebih lanjut, dan juga pada saat ini juga masih banyak, mungkin kita kalau misalkan lihat paper-paper, masih banyak sebenarnya pengembangan-pengembangan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan topik cyber risk ini, karena eksplorasi atau yang dilakukan kaitannya dengan topik ini masih perlu dilakukan. Jadi kalau kita lihat bahwa kemunculan di era digital ini bisa kita lihat kemajuan teknologi dan informasi yang ada akan menimbulkan ancaman baru di ruang cyber tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa di sana akan ada kejahatan cyber. Ini sebagai kejahatan yang lahir sebagai suatu dampak negatif dari perkembangan aplikasi pada internet. Artinya di sana adalah ancaman di ruang cyber atau cyberspace didominasi oleh aktor non-negara, seperti kita akan bicara masalah nanti ada individu hacker, kelompok hacker, kegiatan para hacker, kemudian ada non-government organization. Terorisme ini juga dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan terorganisir dan sektor swasta. Tentu ini mampu mengancam pertahanan dan kedaulatan dari negara itu sendiri ketika kedepannya bahwa semua sistem ini akan masuk pada proses digitalisasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada gambar di bawah, kita akan lihat bahwa di sana ada peran dari hacker dan snipers. Kemudian kita juga lihat bahwa di sana ada government, ada internet service provider. Jadi ketika kita melihat bahwa
segala bentuk perangkat-perangkat yang kita punya kemudian terhubung dengan internet dan sebagainya, ini menjadi sebuah hal yang sangat membahayakan ketika kita tidak memerhatikan terkait dengan kemunculan cyberis ini. Karena ini menjadi sebuah kejahatan yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang eh, orang-orang di luar sana, khususnya para hacker yang kemudian bisa menyerang dan merugikan terkait dengan kedaulatan negara itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pengamanannya, bagaimana melakukan sebuah pengendalian dari risiko cyber sendiri, kita akan bicara masalah cyber security. Jadi ini merupakan sebuah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack yang menjadi semua tindakan yang sengaja dilakukan untuk membangun kerahasiaan. Jadi tadi tindakan-tindakan dilakukan itu adalah integritas, kemudian kesetiaan informasi. Tentu tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Nah, bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan khususnya di Indonesia sendiri? Mungkin saya coba contohkan terkait dengan respon pengendalian khususnya di Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia selaku bank sentral di sini yang memiliki otoritas khususnya di sistem pembayaran, dan tentu memang Bank Indonesia sendiri pada saat ini memang sedang gencar untuk mengembangkan pengembangan-pengembangan yang mengarah pada visinya memang pada saat sekarang, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan. Di mana di sini pada saat itu juga Gubernur Bank Indonesia memaparkan ada 5 visi sistem pembayaran Indonesia SPI 2025. Itu pada tanggal 27 Mei 2016. Jadi visi itu merupakan respon atas perkembangan digitalisasi yang mengubah landscape risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman cyber, persaingan monopolistik, dan cyber banking yang dapat mengurangi efektivitas terkait dengan kewenangan dari Bank Indonesia sendiri, khususnya pada pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem keuangan. Jadi artinya bahwa ke depan sebuah respon pengendalian ini perlu diperkuat dan juga perlu adanya sinergi dari berbagai otoritas terkait. Dengan sinergi ini tentu akan menjadi sebuah hal penting dalam melakukan sebuah mitigasi dari risiko cyber tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan risiko operasional. Tadi kita sudah bicara dari awal dan sampai dengan akhir terkait dengan isu-isu yang terkini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.